Video ini direkam oleh seorang pria, di mana malam itu ia dan temannya memutuskan untuk mengambil beberapa buah masak di dalam perkebunan. Dan di tengah kegabutan, salah seorang dari mereka pun iseng merekam aktivitasnya saat mencari buah di dalam perkebunan tersebut. Dalam rekaman, awalnya semua tampak berjalan normal sebagaimana yang sering mereka lakukan. Tetapi tak lama kemudian, suasana pun seketika berubah mencekam setelah salah seorang dari mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sebuah cahaya misterius yang samar-samar tampak muncul di tengah perkebunan. Man, ngeter mana ya man? Apa iman yuk? Ampun apa man? Kan belajar pergi? Astagfirullah. Ih, nyemut ya man. Apa mau ngopor? Masih coba ngopor gue nih gini. Astagfirullah. Buru man? Hilang man. Hilang mana Ayub? Tilikin parahnya lah. Nanti ngeliatan. Sebagaimana yang terekam kameranya, setitik cahaya merah tampak muncul di tempat gelap. Awalnya mereka pun mengira jika cahaya itu berasal dari seseorang yang sedang melakukan aktivitas mengubur. Namun meskipun begitu, mereka tetap merasakan kejanggalan pasalnya bentukan dan gerakan dari cahaya merah itu tampak mencurigakan. Dibuat penasaran, lalu mereka pun memutuskan untuk memastikan dari dekat sumber dari cahaya tersebut. Tetapi di luar dugaan, sesampainya di lokasi, Man, kasih apa ya man? Astagfirullah. Man. Kasih apa ya man? Astagfirullah. Kenapa man? Meneng baik kok. Mungkin mati man. Astagfirullah man. betapa terkejutnya mereka tatkala menyaksikan adanya penampakan aneh putih yang samar-samar tampak berada pada tempat di mana cahaya itu menghilang. Bahkan suasana pun benar-benar semakin mencekam setelah memastikan dengan jelas bahwa apa yang mereka lihat ternyata bukanlah manusia, melainkan penampakan hantu pocong. Mungkin mati kok kayak. Astagfirullah. Pucungan mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Cemlayu. Astagfirullah. Man? Hah? Oh iya Cemlayu man. Ki balira tuh ngendi ke? Hah? Muter berapa yuk? Gon iki maning be? Ora kayak tung burung anakku. Dirasa sudah cukup dan tak memiliki keberanian untuk merekam sosok tersebut lebih lama lagi, mereka yang benar-benar merinding ketakutan sontak memutuskan untuk bergegas pergi dari tempat itu. Gimana bisa? Iya. Sebuah akun YouTube bernama Ghost Panic Team memutuskan untuk kembali melakukan eksplorasi pada sebuah gedung terbengkalai, di mana kali ini lokasi yang ditentukan merupakan sebuah bangunan yang dulunya adalah bekas kantor lab dari klinik yang bernama Ivana. Tidak diragukan lagi akan keangkeran dari lokasi tersebut. Namun berbeda dari tempat biasanya, ia pun kini mencoba memasuki bagian lain yang menurutnya belum pernah dijamah oleh siapapun. Dan benar saja, tanpa butuh waktu lama, ia pun tiba-tiba terkejut saat mendapati sesuatu yang mengerikan. Ya, sesosok penampakan berwujud pocong tiba-tiba muncul di waktu yang tak terduga. Kemunculan dari sosok tersebut seakan menandakan bahwa kedatangannya telah mengusik penunggu dari tempat itu. Seakan tak ingin menyerah dengan situasi yang mulai mencekam, ia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan eksplorasi ke ruangan yang berbeda. Kalian dengar suaranya? Kalian dengar suara apa itu guys? Gua nggak tahu. Dan perhatikan, fenomena yang membuat merinding pun kembali terjadi.
Sungguh tak manuk akal, sebuah pemandangan aneh kembali membuat bulu kuduknya berdiri. Di mana pada salah satu ruangan, sebuah alat musik tradisional tampak jelas tiba-tiba bergerak sendiri. Meskipun kembali diliputi rasa takut, dengan sedikit keberanian, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tersebut. Halo? Halo? Assalamualaikum. Semua penunggu yang ada di sini. Lalu, tiba-tiba Ada geraman? Ada geraman, guys? Anjing! seketika ia pun dibuat terkejut dan ngibrit ketakutan setelah melihat adanya penampakan berwujud mengerikan yang tiba-tiba muncul di ruangan tersebut. Namun kengerian pun tak sampai di situ saja. Di momen sebelum akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari gedung itu, ini yang kembali terekam. Kalau ikut explore dikasih 500.000 tah. Mempeng orang Sunda Sarwa. Kita kan sama-sama orang Sunda ya. Gimana? Kalau kamu kan di Bandung juga, ayo sini sama Papa. Nanti Papa liatin deh. Kalau tapi di atas kertas hitam di atas putih. Tapi Seorang pria bernama Sam memutuskan untuk memberanikan diri kembali melakukan investigasi paranormal pada lokasi perkebunan kelapa sawit milik seorang warga. Yang mana menurut kabar yang beredar, konon pemilik kebun tersebut mengaku sangat ketakutan setelah melihat adanya penampakan sosok bertubuh hitam yang muncul pada gubuk tempatnya beristirahat. Jadi penampakannya itu sosok makhluk hitam legam yang sering menampakkan diri di sini, kawan-kawan. Bahkan yang membuatnya semakin enggan beraktivitas di perkebunan miliknya. Kabarnya tak sedikit pekerjanya yang juga mengalami hal serupa. Merasa tertantang dengan keangkeran pada lokasi itu, Sam pun memberanikan diri untuk menguak misteri penampakan sebagaimana yang diklaim oleh pemiliknya. Dan benar saja, sekitar menjelang maghrib, ia yang baru saja sampai di lokasi, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok misterius. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Itu orang atau apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Entah sosok apa yang dilihat oleh Sam di tempat itu. Namun Sam pun menduga jika wujud dari sosok tersebut tampak menyerupai sesosok kepala berambut panjang dengan bentukan wajahnya mirip seorang wanita. Assalamualaikum, Mbak. Singkat waktu, malam pun tiba. Sam yang kelelahan mencoba beristirahat sejenak sebelum melakukan eksplorasi. Namun di sini, keanehan kembali terjadi. Seperti terdengarnya suara langkah kaki di sekitar gubuk. Namun nyatanya, tidak ada siapapun tatkala Sam memeriksanya. Dirasa jika apa yang didengarnya kemungkinan hanyalah kehaluannya saja, Sam yang kembali beristirahat, tiba-tiba kembali mengalami hal aneh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bisa kita lihat, ada sosok mengerikan yang kini tampak muncul di belakang gubuk itu. Sam yang melihat penampakan tersebut, sontak seketika panik dan bergegas menjauh dari gubuk. Dirasa sosok tersebut sudah menghilang, Sam yang masih syok tampak mulai memberanikan diri untuk eksplor. Namun sayangnya, Sam pun harus kembali karena tak mendapati fenomena apapun. Dan di momen inilah,
Ketika kembali beristirahat, tanpa ia sadari, ini yang kembali terekam. Rekaman menyeramkan selanjutnya ini kembali dibagikan oleh akun YouTube Beda Alam Reborn, di mana kali ini Alam memutuskan untuk kembali mengeksplorasi kawasan hutan jati yang sebelumnya pernah ia datangi. Namun berbeda tujuan dengan apa yang menjadi kunjungan perdananya, di mana Alam sebelumnya menuju pada rumah kosong yang berada di sekitar perkebunan. Kini Alam yang masih penasaran dengan satu sosok yang menjadi mitos di lokasi tersebut, mencoba untuk mengeksplorasi ke dalam perkebunan. Singkat waktu, setelah cukup lama berjalan menyusuri gelapnya kondisi perkebunan, Alam pun mulai merasakan adanya bebauan busuk yang tercium di sekitar pepohonan. Dan benar saja, ketika Alam menyusuri sumber dari bebauan tersebut, tiba-tiba No. Kan? Oke, kita deketin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Astagfirullah. Masih dengankah pasti ya? Ya Allah ya Rabb. dapat kita lihat apa yang menjadi mitos di lokasi tersebut kini benar-benar menampakkan wujudnya, di mana sosok tersebut tampak berwujud menyerupai pocong dengan kondisi wajah yang terlihat menakutkan. Dan saat dirasa sudah cukup mengabadikan momen penampakan pocong tersebut, Alam yang tak ingin mengambil resiko kemudian memutuskan untuk bergegas pergi dari tempat itu. Yes. Dalam video, seorang pria bernama Iqbal memberanikan diri menerima tantangan challenge uji nyali dengan mengeksplorasi salah satu tempat angker yang direkomendasikan oleh Ki Prana Lewu, yang mana lokasi yang menjadi tujuan uji nyalinya malam itu merupakan sebuah MCK yang konon terkenal sangat angker karena berhantu. Iqbal sendiri tak mengetahui di mana persisnya tempat dari MCK tersebut, namun yang jelas lokasinya cukup jauh dari keramaian. Singkat waktu, Iqbal yang percaya diri mampu melawan rasa takutnya. Ia pun mulai berjalan memasuki bangunan MCK tersebut. Tetapi coba kalian perhatikan baik-baik. Di momen ini, ada yang aneh. Ini bukan guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti yang kita dengar, ada suara rintihan yang sempat terekam jelas oleh mikrofon ponselnya. Dan Iqbal sepertinya mendengar suara tersebut. Namun di sini ia pun memutuskan untuk tetap bertahan dan melanjutkan eksplorasinya. Di luar guys, ada suara guys. Suara-suara tangisan samar-samar kembali terdengar. Iqbal yang mulai panik mencoba untuk memastikan sumber dari suara tersebut. Tetapi mengejutkan, tanpa ia duga, tiba-tiba ini yang terjadi. Seorang pria asal Sumatera bernama Wandi memutuskan untuk kembali melakukan eksplorasi pada tempat angker yang diinformasikan oleh temannya. Lokasi tersebut merupakan sebuah lahan perkebunan yang kabarnya adalah tanah sengketa. Dan akibat dari perselisihan tanah perkebunan itu, satu keluarga dinyatakan tewas dibunuh. Bahkan mayat mereka pun sempat dibuang di perkebunan tersebut. Kemudian setelah beberapa minggu, beredarlah sebuah rumor yang mengatakan bahwa arwah mereka masih gentayangan di tempat itu. Dan benar saja, tanpa butuh waktu lama, Wandi yang baru saja sampai di lokasi perkebunan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok misterius.
Astagfirullahaladzim. Ya dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak. Dapat kita lihat ada kemunculan sosok berambut panjang dan berpakaian putih yang tampak jelas berdiri di bawah pohon tak jauh dari tendanya. Entah apa dan siapa sebenarnya sosok itu. Namun yang jelas Wandi pun berkeyakinan bahwa apa yang baru saja dilihatnya sepertinya bukanlah manusia. Pasalnya sosok tersebut tampak menghilang tanpa diketahui kemana perginya. Singkat waktu, malam pun tiba. Wandi tampak berjaga-jaga sembari mengawasi keadaan di sekitar tenda. Namun di momen ini, tanpa ia sadari, kamera ponselnya kembali mengabadikan fenomena janggal. Perhatikan baik-baik. Dan kengerian pun tak sampai di situ saja. Wandi yang tengah beristirahat seketika kembali dibuat terkejut saat mendengar suara-suara aneh yang terdengar di sekitar tenda. Dan benar saja, saat Wandi memutuskan untuk memeriksa keluar tenda, Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. dan kini ketegangan pun terjadi, di mana Wandi yang mulai panik, namun dengan sedikit keberanian mencoba mengusir sosok kuntilanak yang tampak muncul mengganggunya. Kemudian bergegas kembali ke dalam tenda ketika sosok tersebut menghilang. Namun sungguh mengejutkan, apa yang akan terekam selanjutnya ini membuat Wandi pun semakin ketakutan. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Cuplikan menyeramkan ini memperlihatkan seorang pria yang mana saat itu ia sedang berjalan memasuki lorong apartemen menuju ke kamarnya. Tetapi seiring berjalan melewati lorong koridor itu, ia pun benar-benar dibuat merinding dikarenakan merasa telah mendengar suara-suara aneh yang seakan terus mengikutinya. Dan meskipun begitu, tentu seperti biasa, kalau nggak kepo, ya nggak horor. Dimana akhirnya dengan sedikit keberanian, ia pun mencoba berbalik arah dan memastikan sumber dari suara tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Halo? Halo? dan bisa kita lihat, sontak pria ini tampak terkejut ketakutan setelah melihat sesosok kepala yang tiba-tiba muncul dari salah satu ruangan. Tetapi teror pun tak sampai di situ saja. Saat pria ini panik dan berusaha membuka pintu kamar apartemennya, ini yang kembali terjadi. Perhatikan.